Mana ma'rifatnya? Kalau sudah sempurna amalan syariatnya dan dia telah berjalan dengan tarekatnya dan dia telah mendapatkan hasil buah dengan hakikatnya, maka keseluruhan itulah dinamakan ma'rifat orang yang sempurna. Orang belajar tasawuf tanpa tarekat tidak bakal sampai, karena dari syariat mendapatkan buah yang namanya tarekat hakikat, ada jalan namanya apa? Tarekat. Semua amal itu bisa terlaksana, hasilnya akan cemerlang. Jangan bersandar dengan amal. Jangan lupa subscribe, like, and share. Malam ini kita memulai kata hikmah yang pertama dari kitab Al-Hikam. Ya. Min alamatil i'timadi 'alal amal. Termasuk tanda-tanda bersandar dengan amal. Nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Kurangnya pengharapan kepada karunia Allah ketika terjadi kesalahan atau dosa. Bab pertama dari Al-Hikam ini bicara mengenai amal. Orang yang beribadah adalah orang yang beramal. Namun amal itu bisa tercela, bisa tidak. Ya. Nah, termasuk dari kalimat yang pertama ini, kita dianjurkan jangan bersandar dengan amal. Siapa yang bersandar dengan amal, akan hilanglah, akan berkuranglah pengharapannya kepada Allah ketika terjadi suatu dosa atau kesalahan. Al-i'timadu 'ala syai'. Apa makna i'timad, bersandar itu? Al-istinadu 'alaihi wa rukunu ilaihi. Bersandar artinya cenderung kepadanya. Cenderung kepadanya. Jadi hati kita itu cenderung bersandar kepada amal, ya, bukan kepada Allah. Wal amal, apa itu amal? Harakatul jismi awil qalbi, yaitu gerakan tubuh atau juga gerakan hati. Karena ibadah ada dua, bisa dengan tubuh, bisa juga dengan hati. Nah, dalam tasawuf itu yang lebih fokusnya kepada amalan hati. Wa in taharraka bima yuwafiqu syari'ah sumiya ta'atun. Maka jika gerakan itu, ya, baik gerakan tubuh ataupun gerakan hati, kalau sesuai dengan syariat, kalau sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan ketaatan. Jadi nyaman ada konsepnya. Apa perbuatan tubuh atau hati sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi SAW, nah, itu namanya ketaatan. Wa intaharaka bima yukhalifu syariah. Nah, sebaliknya, apabila gerakan tubuh atau gerakan hati itu bertentangan dengan syariat, sumiya ma'asiyatun, maka itu dinamakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus belajar. Kita baru tahu mana taat, mana maksiat, karena cerminnya kepada syariat. Nah, dalam ilmu tasawuf itu syariat itu dasarnya, pondasi. Tidak bisa dekat kepada Allah kalau pondasinya tidak kuat. Tidak bisa. Nah, sekarang mengenai amal ini menurut ulama dibagi menjadi 3. Nah, amal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, amalus syariah, yaitu amal disebut dengan amal syariat. Yang kedua, wa amalut tariqah, disebut dengan amal tariqat. Nah,
Kemudian yang ketiga wa amalul haqiqah. Ya, yang ketiga disebut amalan hakikat. Nah, jadi ada syariat, kemudian ada tariqat, ada hakikat. Ini ulama-ulama yang sudah serap ilmunya ini membagi seperti itu. Atau juga bisa dikatakan amalul Islam. Syariat itu disebut amalan Islam. Yang kedua, tarekat itu disebut amalul iman. Ya, amal derajat iman. Kemudian hakikat itu disebut amal ihsan. Saya kalau buka majlis taklim itu baik tauhid ataupun tasawuf itu selalu saya menyampaikan hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi mana Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya tentang 3 hal. Akhbirni 'anil Islam. Beritahu aku ya Muhammad, kata Jibril, apa itu Islam? Nabi sebutkan 5 rukun Islam. Tanya lagi, akhbirni 'anil iman. Beritahu aku apa itu iman? Nabi jawab rukun iman yang 6 itu. Nah, kemudian tanya lagi Jibril kepada Rasulullah, akhbirni 'anil ihsan. Beritahu aku apa itu ihsan. Nah, ihsan indah jadi pembicaraan tasawuf. Ihsan itu kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau menyembah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Fa illam takun tara fa innahu yara. Jika kau tak melihat Allah, Allah melihatmu. Nah, inilah dia pondasi dalam Islam. 3 ini. Islam, iman, ihsan. Amalannya syariat, tarikat, hakikat. Jelas tak kan? Nah, jadi tasawuf itu sumbernya langsung dari hadis Nabi SAW. Nah, boleh juga kau sebut dibilang amalul ibadah. Islam itu ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, dan banyak hukum Islam mengenai syariat itu. Yang kedua, ya, iman itu amalul ubudiyah, yaitu penghambaan diri kepada Allah. Yang ketiga, ihsan itu amalul ubudah. Ubudah itu amalan orang yang merdeka. Jadi dapat paham, ada nama orang namanya ubud. Nama ubud itu artinya orang yang merdeka. Ya. Orang yang merdeka. Ya. Jadi ibadah, ubudiyah, dan ubudah. Atau juga disebut juga Islam itu ahlul bidayah, tahap permulaan. Yang kedua, ahlul wasti, pertengahan. Ihsan itu ahlul nihayah, orang yang sudah akhir perjalanannya, atau disebut udah sampai. Kalau orang bilang udah sampai kepada Allah, inilah ihsan. Siapa orang telah sampai derajat ihsan, itulah orang yang sampai. Kenapa? Dia beribadah seolah-olah menyaksikan Allah. Dengan apa? Dengan basirah. Ya. Jelas sudah ini? Nah, kita terus ini kita kaji nih, biar paham betul tentang Islam, iman, dan ihsan, syariat, tariqat, hakikat. Ya. Ma'rifatnya di mana? Mana ma'rifatnya? Kalau sudah sempurna amalan syariatnya dan dia telah berjalan dengan tarekatnya dan dia telah mendapatkan hasil buah dengan hakikatnya, maka keseluruhan itulah dinamakan ma'rifat, orang yang sempurna. Ya. Jadi ma'rifat itu buah dari amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas syariat itu apa? Anta'budahu, kau menyembahnya. Tarekat apa itu? Antaqsudahu, kau bermaksud menuju kepada Allah. Hakikat antashhidahu, kau menyaksikannya. Pas itu. Ya, syariat menyembah, tarekat bermaksud. Jadi siapa yang bertarekat, dia bermaksud kepada Allah. Ilahi anta maksudi. Siapa yang mengambil tarekat dan mengambil ijazah talqin,
sekarang hatinya sudah berubah, bukan lagi beribadah, tapi ilahi antal maksudi, kau yang ku maksud ya Allah, bukan yang lain lagi. Hakikatnya hasil nanti kita menyaksikan Allah, di hati kita terasa begitu dekatnya Allah dengan kita. Jadi syariat itu apa fungsinya? Membersihkan zahir tubuh kita dengan ibadah. Tarekat itu membersihkan hati. Kalau sudah tarekat, bersihkan hati, maka dia berkaitan dengan iman. Kalau hakikat itu membersihkan mata hati yang paling dalam. Itu namanya sir. Terbuka sir, rahasia, maka antara dia dengan Allah tak ada rahasia lagi. Jadi memperbaiki tubuh dengan apa? Tahap awal. Siapa yang bersyariat, amalannya minimal 3. Pertama taubat, yang kedua takwa, jaga hukum Allah dimanapun berada, yang ketiga istiqamah. Jadi sebenarnya siapa mengambil tarekat, tahap awalnya ibadah dengan syariat, apa itu? Taubat. Usali sunat taubah, rak'ataini lillahi Allah. Usal taubat tiap hari. Ya, tiap hari antara maghrib dengan isya. Lebih bagusnya lagi sebelum tahajud salat taubat. Ya, salat taubat. Kemudian takwa itu apa? Ibadah. Jaga perintah, jauhi larangan. Berusaha lah itu. Ayat ketiga istiqamah, ibadah terus, tak usah berubah. Rezeki banyak, ibadah. Rezeki sempit, ibadah. Sehat, ibadah. Sakit, selama akal masih sehat, wajib ibadah. Itu jalankan untuk membersihkan tubuh kita. Kemudian masuk membersihkan hati. Ya, bertarekat membersihkan hati dengan la ilaha illallah. Apa itu? Bil ikhlas. Munculkan ikhlas. Maka ilahi anta maksudi, kau maksudnya Allah, tak mau yang lain, lillahi ta'ala. Wasidqi, benar ibadahnya, tubuh hatinya harus betul menghadap Allah ibadah. Kemudian tumakninah, ada ketenangan batin didapatkan dalam bertarekat itu. Kemudian yang ketiga, membersihkan dengan muraqabah. Ihsan muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi Allah. Jadi orang-orang derajat ihsan itu tak bisa mau kemana pun, serasa dipantau, serasa disaksikan, serasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masjid kah, di luar masjid kah, muraqabah, merasa diawasi. Kemudian ada musyahadah. Orang dari ihsan musyahadah, menyaksikan Allah di mana pandangan dia ada Allah. Dan yang terakhir, ma'rifat pun mengalir, terus tercurahkan ma'rifat. Nah, ini orang yang sampai ini ya, yang terakhir itu ihsan. Jadi tidak tahap awal tobat, ibadah, istiqamah. Tahap keduanya ikhlas, benar ibadahnya, tenang ibadah kepada Allah. Yang ketiga muraqabah, musyahadah, dan mendapatkan makrifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semuanya konsep yang telah ditunjukkan oleh para ulama. Nah, para jamaah sekalian, ini semuanya ibadah, ya. Semuanya akan didapatkan hasilnya dengan tahapan-tahapan. Pembersihan tubuh, pembersihan hati, dan pembersihan roh. Tak bisa bersihkan roh kalau tubuh tak dibersihkan dulu. Tak bisa bersihkan roh kalau hati tak dibersihkan dulu. Seperti sekolah dari bawah, SD, SMP, SMA. Begitu lagi kita beramal dari bawah itu. Nah, nanti baru dapat buahnya. Ilmu ma'rifat itu hasil daripada buahnya. Siapa yang membersihkan rahasia hatinya, ilmu datang, ma'rifat datang. Tapi ingat, tidak boleh orang melompat ke atas sebelum yang bawah kokoh. Tak boleh dia bertarekat kalau tidak ada syariat. Dan tidak akan sampai kepada hakikat kalau tidak bertarekat. Nah, mau dibuang mana tarekat itu? Mau dibuang di mana? Orang belajar tasawuf tanpa tarekat tidak bakal sampai. Karena dari syariat mendapatkan buah yang namanya tarekat hakikat, ada jalan namanya apa? Tariqah. Ya. Jadi awalnya yang penting start. Setelah ditalkin, startnya bagaimana? Mau ibadah enggak? Siapa yang beribadah pada awal dengan baik akan dapat hasil yang baik. Ulama berpendapat, faman asyraqat bidayatuhu,
siapa yang awalnya cemerlang dengan ibadah yang bagus tadi itu yang disebut tadi itu, taubat, apa lagi, takwa, istiqamah, masuk tahap keduanya lagi, terus tuma'ninah, apa lagi, ikhlas, benar beribadah, masuk lagi berikutnya muraqabah, musyahadah, maka akhirnya pun akan cemerlang. Kalau awal cemerlang, akhirnya pun cemerlang. Tapi kalau awalnya tak ada kesungguhan, hasilnya tak datang-datang. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka akan mendapatkan. Dapat di sini hasilnya. Tapi ingat, tidak boleh beramal dengan amalan tariqah kecuali pondasi syariatnya sudah kuat. Ya, dia harus kuat pondasi syariatnya, dan semuanya itu mengikuti ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ikut? Fi aqwalihi, ucapan Nabi kita ikut, wa af'alihi, perbuatan Nabi kita ikut, dan wa ahwalihi, keadaan Nabi pun boleh kita ikut. Jadi tarikat itu tetap pondasinya mengikuti penuh full kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apabila telah suci zahir kita, maka akan diterangilah syariat itu akan berpindah dengan tariqah. Tariqah pun bercahaya akan pindah kepada hakikat, dan semua ini urutan berdasarkan adab-adab menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, semua amal itu bisa terlaksana, hasilnya akan cemerlang. Jangan bersandar dengan amal. Itu kuncinya. Siapa bersandar dengan amal, tidak akan ada hasil. Bahkan dia akan berputus asa nanti tatkala datangnya kekeliruan. Rajin salat subuh, rajin salat subuh, tepat waktu. Begitu kesiangan, lemah langsung. Allah, hancurlah ibadahku ini. Kenapa? Bersandar dengan diri ini. Karena dia merasa dia bisa menjaga salat subuh. Tapi begitu kebablasan, putus asa pun datang. Pengharapan pun berkurang kepada Allah. Itu tak boleh. Ya, makanya tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yalah, berarti kita mendapat rahmat pertolongan Allah. Besok berusaha lagi bangun lebih awal, berharap kepada Allah, insyaAllah besok lusa lebih awal bangunnya. Kalau bersandar dengan kekuatan diri, itu lemah jadi. Ini nanti akan kita bahas satu persatu nanti insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Maka ini rahasia ilmu. Ulama berkata, wa qala ba'dul muhaqqiqin, ulama ahli hakikat berkata, man balagha ila hakikat Islam, siapa yang telah sampai kepada hakikat Islam. Islam itu kan beramal. Ya, siapa telah sampai kepada hakikat Islam, lam yaqdir ayyabtura 'alal amal. Dia tak akan bisa merasa bosan dalam beramal. Jadi siapa yang beramal tak capek-capek, enak ya ibadah, berarti telah sampai kepada hakikat Islam. Hakikat Islam telah sampai. Kita ni mama hakikat Islam pun mungkin belum sampai. Maka kita belajar. Apa itu hakikat Islam? Kalau buah ibadah telah kau rasakan, kau tak capek lagi ibadah. Itu hakikat Islam. Kemudian yang kedua, waman balagha ila haqiqatil iman. Siapa yang telah sampai kepada hakikat iman, lam yaqdir ayyal tafita ila amali siwallah, maka dia tidak mampu lagi amalnya untuk berpaling kepada selain Allah. Jadi amalnya tak bisa lagi riya, tak bisa lagi kena pandangan orang, tak ada lagi tujuan dunia, tapi semata-mata lillahi ta'ala. Itu hakikat iman. Ibadahnya melulu tuju kepada Allah, tak bisa lagi berpaling daripada Allah SWT. Itu namanya ikhlas. Ya, itu namanya ikhlas. Kepengen ikhlas? Pengen. Saya pun kepengen juga. Cuman kita dalam ujian Allah nih. Amal untuk siapa? Yang ketiga, waman balagha ila haqiqatil ihsan. Siapa yang telah sampai kepada hakikat Islam,
lam yaqdir an yaltafita ila ahadin siwa Allah, maka dia tak mampu lagi untuk berpaling kepada selain Allah. Kalau tadi amalnya tujuh hanya kepada Allah, sekarang yang ketiga dia tak mampu lagi melihat selain Allah kerana dekatnya Allah dengan dia. Ya, orang tahap ketiga ini asyik, enak sendiri pun jangan, apalagi ramai. Ya, kalau kita ni ramai, kita nak sendiri belum tentu. Mungkin kita risih kalau sendiri. Nah, orang makan ihsan ni sendiri dia enak. Apa sebab? Dia rasakan dia bersama Allah. Ya, di masjid, di rumah, bangun tahajud. Dia rasakan tak ada dua je lagi dah. Aku berdua saja dengan Allah. Ya, tidak ada yang ketiga ni. Jadi kata ulama, wala ya'tamidul murid fi suluki hadil maqamat. Seorang murid, ya, jangan lagi bersandar kepada jalan ini ala nafsi, kepada dirinya. Wala amali, jangan kepada amalnya. Wala ala hauli, jangan kepada kekuatan dirinya. Dan dia akan rusak amalnya kalau bersandar kepada amal, kepada kekuatannya. Tadi ada makna la ilaha illallah. Orang dapat hidayah illallah, kecuali Allah. Orang belum dapat hidayah illallah, kecuali petunjuk Allah. Orang dalam keadaan bingung illallah. Orang mendapatkan bimbingan ke illallah. Berarti siapa beribadah, maka itu sebenarnya bimbingan Allah. Fahamkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Oh, ini perbendaharaan surga, kata Nabi. Siapa yang mengamalkan kalimat ini, 99 penyakit dijauhkan Allah. Hampir 100. Satu lagi 100. Ya kan? 99 penyakit dijauhkan Allah. Paling rendah kata Nabi, alham, susah hati hilang. Dan ini kalimat perbendaharaan surga. Apa sebab? Karena orang ahli surga dari dunia sekarang, dia tidak lagi merasakan amal milik dia. Itu semata-mata pertolongan Allah. Jadi siapa orang yang beribadah, merasa kuat ibadah, akulah beribadah, aku telah bersyukur kepada Allah, belum tentu masuk surga itu. Ya. Orang masuk surga itu dia mengamalkan la haula wala quwwata illa billah. Maka sering saya ulang ni. Waktu panggilan azan itu masya Allah luar biasa. Ya, hayya 'alas salat. Apa jawabnya? Paham kan Bapak Ibu sekalian? Kita jawab dengan la haula, tak ada upaya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan. Yang begini yang dimaunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perlahan-lahan kita mulai mengikis, buang kekuatan kita. Kita ni lemah, Allah yang maha kuat. Oh, dari mana kau bisa kuat ibadah? Dia yang baik. Ya, dia yang baik. Baik jamaah sekalian, sebagian kita bahasnya. Nah, sebagian lagi, mana firman Allah begitu banyak sebagai pondasi ini, insya-Allah akan kita bacakan. Tadi disebutkan tentang Qarun kan? Qarun ditanya, keluarkanlah zakat, tak mau dia. Ini hasil ilmu dan kepandaianmu, kata dia. Apa yang terjadi? Qarun ditelan tanah. Sama-sama gudang-gudang hartanya pun ditelan tanah. Yang menurut riwayat ilmu tafsir menyatakan gudangnya Qarun itu gemboknya saja harus bisa diangkat 9 orang. Ya, 9 orang bisa mengangkatnya. Kalau 7-8 orang tak terangkat gemboknya itu, belum gudangnya. Ya. Nah, begitu Nabi Musa berkata, keluarkan hak fakir miskin, dia tidak mau. Ini hasil ilmuku, hasil kepandaianku. Ayo, tidak bersandar sama Allah. Ingat, bukan hanya ibadah ya, rezeki pun jangan ngaku milik kita. Jangan mengaku hasil kepandaian kita. Nanti kayak Qarun. Ya, sampai sekarang diabadikan nama si Qarun. Kalau orang dapat harta dalam tanah, oh, harta siapa tu? Qarun dia. Lamanya harta Qarun sampai ke Indonesia. Padahal di sana ada, di Palestina. Itu namanya diabadikan. Ya, diabadikan. Jangan jadi si Qarun.
Dan jangan jadi Fir'aun. Fir'aun tu ngaku kuasa, ngaku kuat, binasa. Qarun ngaku kaya itu hasil ilmu dia, binasa juga. Ibadah apakan lagi. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buangkan keakuan kita, insya-Allah perlahan akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kebaikan dan jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Segera cukup jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami.